Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur ya kepada Tuhan kalau pagi ini ya, kita bisa ya mengucapkan kata surga, yaitu haleluya. Puji Tuhan ya. Karena apa yang kita biasakan di dunia ini akan terbiasa di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Kalau kita mengikat dengan perkataan haleluya puji Tuhan, itu tidak akan pernah hilang di surga ya. Tapi kalau perkataan kita di dunia perkataan kotor, kalau di surga juga akan perkataan kotor. Apakah bisa masuk surga? Orang yang biasa mengatakan kata-kata yang kotor tidak akan bisa. Itu yang terjadi. Makanya dibiasakan dari bumi ini, dari bumi inilah kita membiasakan diri. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari menjelang siang ini ya. Kita hari ini memperingati hari pengorbanan Tuhan Yesus ya, yang sungguh luar biasa ya. Telah mati di atas kayu salib ya, karena cintanya yang besar bagi kita semuanya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar ya kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan membuka Alkitab kita akan baca bersama-sama Matius pasal yang ke-11. Saya akan mengulang ya kembali lagi apa yang sudah hari Minggu sudah disinggung, dijelaskan oleh ya, Bapak Pendeta Wardoyo. Saya terkejut ya dengan ya, persiapan seri ya yang saya akan sampaikan, ternyata itu sejalan dengan Bapak Pendeta Wardoyo. Itu S3 luar biasa. Tetapi ya dia menyampaikan ya dengan masakan babi kecap, saya akan mencoba dengan masakan ya babi rica-rica. Berbeda ya. Ayo kita akan baca Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali lagi. Di mana hal yang pertama ya sudah saya jelaskan, yaitu undangan yang pertama adalah undangan untuk beristirahat. Datang kepada Tuhan untuk beristirahat. Itu yang terjadi. Dan istirahat itu ada tiga contoh sederhana. Ada istirahat panjang, ada istirahat sedang, ada istirahat pendek ya. Itu undangan supaya kita bisa datang kepada Tuhan setiap hari. Sama seperti kita setiap hari pasti istirahat ya. Kalau kita lagi istirahat diganggu, kira-kira gimana? Enak nggak? Nggak enak kan? Itu yang terjadi ya. Semua manusia butuh istirahat. Karena itu dia tahu semua manusia pasti butuh Tuhan. Itu pasti butuh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang bisa menolong manusia. Terutama apa? Ya, yaitu yang ditolong adalah dosa-dosanya yang ditolong. Ya. Kalau hanya sekedar mengampuni gampang, tetapi bagaimana orang berdosa itu benar-benar punya karakter sama seperti Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, dan sudah dijelaskan ya oleh Bapak Pendeta Wardoyo ya, yaitu adalah undangan untuk memikul kuk. Itu ya. Tuhan tidak main-main mengundang semua manusia ya. Kadang kita aja ya hidup bermasyarakat ya. Kadang orang itu hanya sekali-sekali
ketemu sama kita, ya, kalau kita diundang, kita akan berusaha untuk datang. Apalagi undangan itu, ya, yaitu undangan untuk, ya, menikmati makan dan minum. Wow, sangat suka kita. Itu yang terjadi. Apalagi undangan, ya, bagi orang yang kita terkenal baik, ya. Sama seperti kemarin di hari Lebaran dapat undangan dari pemerintah kita, Bapak Teddy Marsindo. Wow, senang. Walaupun saya tidak makan di sana, tidak minum di sana, saya senang. Dapat bersukacita bersama-sama. Itu yang terjadi, ya. Undangan itu, saya sebenarnya punya alasan enggak datang, kan masih puasa. Sebenarnya saya punya alasan. Namun apa? Untuk menghargai, ya, undangan itu. Masa sudah diundang tidak mau datang. Itu yang terjadi. Apalagi undangan itu disampaikan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita aja sebagai manusia aja kalau nggak datang, ya, tidak keenaan. Nanti ditanya, oh sombong banget ya. Apalagi undangan dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengundang berarti punya maksud yang paling baik untuk manusia. Itu yang terjadi, ya. Ya pertama, ayo datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, undangan untuk memikul, ya, kuk. Itu yang terjadi, ya. Dan apakah, ya, arti memikul kuk itu? Ya. Apa arti memikul kuk? Ya, berhubungan dengan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-10 ayat ke-38. Sudah semuanya? Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Itu yang, ya. Itulah maksud lain dari memikul kuk, yaitu Tuhan mengundang kita, ya. Siapa tadi yang sudah mengikuti Tuhan, sudah datang kepada Tuhan, sudah datang beristirahat kepada Tuhan, maka apa? Maka wajib mereka juga untuk memikul salib. Amen. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kalau mereka tidak mau mengikut salib dan mengikuti Tuhan, maka apa? Orang itu tidak layak bagi Tuhan Yesus. Amen. Ada undangan, tetapi juga ada apa? Ada sedikit ancaman. Ini terjadi, ya. Nggak sembarangan undangan ini, ya. Undangan yang Tuhan tawarkan ada, ya, kewaspadaan. Hati-hati kalau kamu tidak mau menerima undangan itu, maka apa? Maka kita menjadi orang yang tidak layak bagi Tuhan. Amen. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita menolak undangan itu, ya. Itu terjadi. Tuhan berupaya mengundang orang, tetapi ketika orang-orang tersebut sudah diberkati, maka apa? Orang-orang bilang, nanti dulu lah, saya sibuk, saya banyak pekerjaan, bisnis saya sedang lancar, ya. Peternakan saya makin banyak, saya makin sibuk. Maka apa? Maka Tuhan menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang lain. Orang-orang pengemis pun diundang. Itu yang terjadi. Tuhan selalu mengundang siapapun itu, orang penting maupun orang
mengundang. Tapi hati-hati bagi orang yang menolak undangan itu, orang itu tidak layak bagi Tuhan. Amin. Enggak layak. Itu terjadi. Undangan ini sangat manis, tapi dampak ketika menolaknya pahitnya minta ampun. Itu terjadi. Tuhan mengundang, ayo, semua orang yang sudah percaya kepadaku, semua orang yang sudah datang kepadaku, beristirahat kepadaku. Kamu jangan hanya datang kepadaku hanya beristirahat saja. Hanya datang kepada Tuhan hanya dapat yang enak-enaknya saja. Jangan hanya kamu datang kepada Tuhan hanya fokusnya hanya berkat. Amin. Tetapi Tuhan mau orang-orang percaya makin meningkat, makin bertambah-tambah, makin bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Makanya Tuhan percayakan undangan yang kedua untuk memikul salib. Itu yang terjadi. Memikul salib ini artinya apa? Arti yang paling penting memikul salib itu artinya adalah mengasihi. Amin. Karena salib itu hanya terdiri dari dua balok kayu atau dua ranting, satu vertikal, satu horizontal. Itu terjadi. Vertikal itu menggambarkan yang paling bawah itu siapa? Itu kita manusia. Yang paling tinggi itu siapa? Tuhan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Makanya undangan untuk cari Tuhan. Kita sebagai manusia yang paling bawah harus datang kepada Tuhan, membangun hubungan. Amin. Itu pertama. Undangan untuk datang kepada Tuhan, sehingga apa? Sehingga terciptalah, awalnya seperti ini. Awalnya seperti ini. Kita ini, manusia kecil, titik hanya titik ini di atas. Gimana cara mempersatukan itu? Gimana cara mempersatukan, memperdamaikan hubungan ini? Makanya Yesus harus turun ke dalam dunia. Hubungan itu sudah rusak. Makanya Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, mengampuni dosa dan membeli kita menjadi miliknya Allah. Sudah itu baru, baru Tuhan bilang datang kepadaku. Kamu hubungan sama Tuhan sudah diperdamaikan. Amin. Hubungan sudah diperdamaikan. Kapanpun kita bisa ketemu sama Tuhan. Itu yang terjadi. Dan ketika hubungan itu terus berjalan setiap hari, makanya terciptalah seperti ini. Amin. Ini hubungan yang terus menerus setiap hari beristirahat. Itu yang terjadi. Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu baru yang selanjutnya baru horizontal, sesama. Yang pertama kali itu bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Sampai kapanpun, kalau hanya dua titik ini saja, kalau mau digabung dengan horizontal, itu nggak akan bisa nyambung, nggak akan bisa jadi salib, nggak bisa akan jadi salib. Betul? Kalau hanya dua titik tadi, yang bawah sama atasnya saya lepas, terus digabung sama ini, bisa nggak jadi salib? Nggak bisa jadi salib. Harus ada hubungan dulu. Harus ada hubungan dulu. Jadi seperti ini, baru bisa ditambahkan seperti ini. Baru bisa jadi salib. Itu yang terjadi. Kalau kita tidak perbaiki hubungan kita sama Tuhan, maka untuk kita memperbaiki hubungan kita sama-sama sesama nggak mungkin. Itu nggak akan mungkin. Itu nggak. Kenapa? Yang menopang, horizontal itu harus ada yang vertikal, betul? Ya. Betul. Makanya habis vertikal disambung dengan yang
horizontal. Maka supaya nyambung harus ada apa? Bapak Ferianto, Bapak Nora, kira-kira supaya nyambung jadi salib, usaha kita harus kita bikin apa? Bapak Nora? Hah? Dilem, betul sekali. Dilem, ya. Apa itu lem itu? Lem itu adalah kasih. Adalah kasih atau kita ikat dengan tali. Tali apa namanya? Tali kasih. Amen. Itu yang terjadi. Ketika kita membangun hubungan sama Tuhan, maka Tuhan bertanya, mau nggak kamu mengasihi Tuhan? Mau nggak kamu mengasihi sesama? Kalau kamu mau, aku berikan kekuatan, yaitu yang namanya kasih. Kekuatan yang paling terbesar adalah kasih. Amen. Itu yang terjadi. Makanya Tuhan tawarkan yang kedua, undangan untuk memikul salib. Apa itu undangan? Maukah engkau mengasihi Tuhan? Maukah engkau mengasihi sesama? Itu yang sedang Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita belum pulih hubungan kita sama Tuhan, berat untuk kita mengasihi Tuhan dan mengasihi Sama. Amen. Kenapa banyak perintah Tuhan yang sulit? Nggak usah yang sulit, yang gampang aja masih berat. Kenapa itu sulit kita lakukan? Yang gampang aja, contoh yang gampang. Datang ke gereja jangan terlambat, tapi banyak yang terlambat kan? Sebenarnya gampang itu, tapi masih banyak terlambat. Itu kenapa? Karena hubungan kita sama Tuhan belum dipulihkan. Kalau hubungan kita sama Tuhan dipulihkan, yakin nggak akan dia bisa mau terlambat. Sama seperti siapa? Sama seperti almarhum Ibu Tina. Luar biasa. Itu panutan, contoh bagi kita semuanya. Walaupun rumahnya paling jauh, tetapi dia paling terdepan untuk datang ke gereja. Itu terjadi. Makanya jangan anggap sepele untuk beristirahat kepada Tuhan. Ada istirahat panjang, sedang, pendek. Setiap hari kita harus beristirahat. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Kenapa? Ketika kita cari Tuhan, kita dapat kekuatannya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Apa itu? Dari belajar dari yang kecil, kekuatan baru untuk tidak terlambat datang ke gereja. Itu hal yang kecil loh. Itu terjadi kekuatan yang baru. Amen. Makanya Tuhan percayakan dari hal-hal yang kecil, baru percayakan lagi hal-hal yang besar. Itu terjadi. Kadang kita ini sepele dengan apa yang vertikal. Hubungan sama Tuhan sangat sepele. Kenapa? Karena kita pikir Tuhan itu tidak bisa dilihat, bisa dikompromi. Tuhan, sekali ini ya Tuhan ya, sekali ini ya Tuhan, sekali ini, lama-lama jadi kebablasan. Itu terjadi. Makanya perbaiki awal itu, perbaiki hubungan kita sama Tuhan. Amen. Supaya benar-benar jadi seperti ini, jadi ranting atau jadi balok seperti ini. Sehingga Tuhan akan tambahkan lagi undangan, yaitu undangan, maukah engkau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Amen. Respon kita cuma mau. Tuhan gak pernah bilang, ya. Tuhan gak pernah bilang, ya, kamu kuat gak kira-kira, ya, untuk melakukan firman Tuhan? Tuhan gak pernah bilang seperti itu. Tuhan hanya bilang mau. Dia tanya, mau gak kamu? Aku tahu kamu tidak akan sanggup, tapi karena kamu mau, aku beri kemampuan. Itu yang terjadi. Itu pertama kali untuk kita bisa melakukan firman Tuhan yang gampang maupun yang berat. Itu pertama kali jalin hubungan dengan Tuhan. Amen. Dan katakan, Tuhan, saya mau. Yang kedua, yang lebih berat lagi, mengasihi sesama. Yang lebih berat lagi, mengasihi sesama. Itu yang terjadi. Sangat berat. Apalagi kalau kita tidak bersalah, akhirnya dituduh-tuduh. Ya. Itu berat. Ya. Itu yang
terjadi. Sama seperti siapa? Sama seperti Daniel. Daniel itu tidak ada kesalahannya, tetapi kebaikan kebenarannya malah jadi masalah. Apa itu? Daniel punya kelebihan, yaitu setiap hari 2 kali sehari datang kepada Tuhan. Itu jadi celah. Jadi celah sehingga buatlah undang-undang. Ya. Siapa yang menyembah, ya, di luar daripada menyembah raja, ya, dan menyembah patung itu akan dihukum mati dan dimasukkan ke dalam gua singa. Itu yang terjadi. Ya. Tapi karena Daniel, ya, sudah membiasakan diri untuk membangun hubungan, maka apa? Maka Daniel nggak akan takut menghadapi segala sesuatu. Amen. Kehilangan kedudukan nggak masalah, kehilangan hartanya nggak masalah, ya, maupun kehilangan nyawa tidak masalah. Karena apa tadi? Karena hubungan tadi. Ya. Hubungan itu, ya, sehingga dia lebih memilih mengasihi Tuhan daripada mengasihi kedudukannya, mengasihi hartanya. Mengasihi Tuhan jadi nomor 1 dalam hidupnya. Kenapa? Karena tadi dia setiap hari datang kepada Tuhan 2 kali sehari untuk berdoa. Itu terjadi. Rugi kalau aku meninggalkan Tuhan walaupun hanya sehari. Itu yang terjadi. Amen. Dia nggak takut kehilangan nyawa. Tapi kadang kita kalau pas ibadah, ya, kalau hujan, alasan yang tepat tidak beribadah. Tapi kalau orang yang membangun hubungan sama Tuhan, ya, maupun hujan lebat, dia pasti akan datang sama Tuhan. Itu terjadi. Nyawa aja dia siap korbankan, apalagi cuma hujan. Rasa. Itu nggak. Zaman dulu nggak ada seperti sekarang, nggak ada jas hujan, nggak ada mobil, nggak ada payung. Sekarang itu lengkap, sudah lengkap, tapi masih bisa tidak datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena tadi pengaruh tadi hubungan kita sama Tuhan. Wajar kalau hubungan ini belum dipulihkan, selalu ada alasan yang baik untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Amen. Selalu ada alasan yang baik. Itu yang terjadi. Tapi kalau hubungan sama Tuhan dipulihkan, tidak ada alasan untuk tidak datang sama Tuhan. Amen. Apapun godaannya, tantangannya, Tuhan tetap jadi nomor 1. Itu kenapa? Karena Daniel sangat mengasihi. Dia rela dipenjara. Dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, tapi melakukan hal yang baik. Itu yang terjadi. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus tahu, ya, apa yang terjadi di kedepannya, ya, bahwa penderitaan yang sangat berat itu, ya, akan dihadapi, maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia datang ke taman Getsemani. Ya, dia bawa ketiga muridnya untuk sama-sama berdoa. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena setiap hari Yesus membiasakan diri untuk berdoa. Baik tengah malam dia berdoa, baik sepanjang malam dia berdoa. Walaupun Yesus itu Tuhan, namun dia juga berdoa. Amen. Datang bangun hubungan sama Tuhan. Kenapa? Yesus tahu dia itu juga manusia 100%. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh relasi yang tidak boleh terpisah. Makanya kebiasaan Yesus setiap hari pada detik-detik terakhir, maka Yesus, ya, melakukan doa 3 kali dalam semalam. Dia berdoa. Yesus pun berdoa, kalau boleh lalu kalah cawan ini, tetapi jangan kehendakku yang terjadi. Amen. Itu yang terjadi.
lebih memilih mengasihi Tuhan, mengasihi Allah Bapa, dan mengasihi manusia. Dia lebih memilih, ya, lebih baik aku mati menderita daripada aku terputus hubungan. Amen. Karena dia memilih aku mengasihi dengan cara yang paling mengenaskan. Mati di salib, kayu salib, darahnya habis. Yang paling mengerikan apa? Terputuslah hubungan itu. Untuk sementara kenapa? Yesus menanggung dosa manusia. Gak ada kesalahannya Yesus ini, gak ada kesalahannya. Tapi dia menderita. Dia gantikan penderitaannya untuk kita. Dia gantikan, sebenarnya kita yang harus menderita. Namun apa? Namun dia rela. Karena apa tadi? Karena mengasihi. Salib itu mengasihi. Yesus itu mengasihi Bapa dan mengasihi semua manusia. Semua manusia. Bukan hanya muridnya. Yesus itu bukan mati untuk para murid-muridnya, tetapi semua manusia, baik yang masih hidup maupun yang nanti akan lahir kemudian ratusan tahun, 1000 tahun. Itu yang dia benar-benar mengasihi manusia dan mengasihi Tuhan. Itu yang terjadi. Bukan main-main. Ya, undangan yang kedua ini, dan undangan yang kedua ini hanya bisa kita lakukan kalau apa? Kalau hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Itu terjadi. Berat memikul salib itu, ya. Karena dua, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang pertama adalah kasihlah sesamamu manusia sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu terjadi. Makanya dimulai dari yang pertama, undangan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita bisa memikul salib. Karena undangan yang kedua lebih berat daripada undangan yang pertama. Lebih berat undangannya. Penderitaannya, wow, lebih menyakitkan daripada penderitaan hanya beribadah, berdoa dan berdoa. Itu yang terjadi. Tuhan tahu kita tidak akan pernah mampu memikul salib, tetapi Dia mau mendengar respon kita. Tuhan, aku tahu aku tidak sanggup, tetapi aku mau menerima undangan itu. Tuhan, tolong aku beri kemampuan kepadaku. Walaupun jatuh bangun, kata Om Zela, walaupun terseok-seok, tertati-tati, gak masalah. Kalau jatuh bangkit lagi. Itu yang Tuhan mau. Jatuh bangkit lagi. Walaupun berulang-ulang kali, selalu masih ada kesempatan bagi kita semua. Jangan kita jatuh, kita langsung putus asa. Itu yang terjadi. Tuhan mau benar-benar kita benar-benar mau menerima undangan itu. Kenapa di balik undangan itu ada kekuatan yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan percayakan yang lebih besar lagi kepada kita. Itu yang terjadi. Karena kasih itu kekuatan yang paling terbesar. Sehingga apapun masalah menerpa kita, kita tidak terganggu, kejiwaan kita tidak terganggu. Itu terjadi sama seperti orang tua. Ketika orang tua itu benar-benar mengasihi anaknya, baik itu anaknya itu bandel minta ampun, walaupun anaknya itu meninggalkan orang tuanya, ya orang tua nggak terganggu, nggak terganggu. Walaupun orang tua itu mau dipotong anaknya, nggak terganggu dia. Nah, kalau itu yang menurut yang terbaik, potonglah mamamu, nggak terganggu. Karena aku mengasihi anak itu. Ya, tidak mencak-mencak. Itu yang terjadi. Itu karena kasih itu kekuatan yang sangat besar
yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan di akhir zaman yang semakin Jangan. besar. Itu makanya trik iblis ya tahu ya supaya manusia lemah, maka dijadikan kasih itu semakin dingin. Amen. Kasih itu semakin dingin. Itu yang terjadi. Mulai terjadi percecokan, perselisihan. Ya. Kasih itu akan semakin dingin. Ya. Akhirnya siapa yang tertawa? Iblis yang tertawa. Dia senang ya menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tuhan. Amen. Itu yang terjadi. Ya. Tuhan mau semua gereja-gereja dipulihkan. Tuhan mau semua orang percaya mau berkata aku mau Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amen. Itu yang terjadi. Kenapa? Sama seperti pengalaman Paulus dan Silas. Paulus dan Silas. Ya. Mereka dipenjara apakah karena mereka berbuat kejahatan? Tidak. Tidak. Dia hanya menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik supaya orang lain dapat bertobat. Tapi pada kenyataan apa? Kenyataannya Paulus dan Silas dipenjara. Bukan karena melakukan kejahatan, tapi melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Tuhan. Amen. Dan sebelum di penjara apa yang dilakukan kepada mereka? Mereka dipukul, didera, Sesat. sampai berdarah-darah. Apa keputusan mereka di dalam penjara? Mereka tetap berdoa dan memuji Tuhan. Tuhan. Karena sudah biasa membangun hubungan itu, sudah terbiasa, nggak terputus hubungan itu. Apapun yang terjadi, seharusnya aku memilih. Waktu aku sakit, Tuhan sik dulu ya, sebentar dulu. Malam ini istirahat, aku obati sakitku ini. Malam ini aku istirahat, aku bobok manis dulu ya. Tapi apakah itu yang dikerjakan Paulus dan Silas? Tidak. Di dalam kesakitan dia lebih memilih datang untuk berdoa dan memuji Tuhan. Tuhan. Amen. Itu yang terjadi. Tiba-tiba ketika mereka ya sedang berdoa dan memuji Tuhan, maka sorga bersukacita. Tuhan bersukacita, maka goyanglah tempat itu. Kalau sorga sudah bersukacita, goyang tempat itu. Itu yang disampaikan oleh siapa? Bapak Pendeta Andri. Goyang tempat itu. Ketika goyang tempat itu terjadi gempa bumi, apa yang terjadi? Maka segeralah kepala penjara itu berlari, ya. Hendak apa? Hendak bunuh diri. Kenapa? Pintu penjara itu terbuka. Kenapa? Kalau ada satupun narapidana yang keluar, maka kepala penjara jadi orang nomor satu yang harus bertanggung jawab. Zaman dulu itu, siapa melaporkan kesalahan pasti dibunuh, tidak bertanggung jawab. Makanya kepala penjara ini mau bunuh diri. Akhirnya apa? Paulus dan Silas berkata, jangan. Semua orang masih ada di dalam penjara, tidak ada yang kabur. Setelah itu apa? Setelah itu dia datang, dia tanya, bagaimana supaya aku dapat selamat? Padahal dia baru saja selamat, selamat dari bunuh diri. Ya. Tidak ada yang satupun yang lolos kabur. Sudah selamat, tapi masih bertanya, bagaimana supaya aku bisa selamat? Kenapa? Karena Tuhan sedang menerangi hati ya, kepala penjara sehingga mengerti keselamatan yang sesungguhnya seperti apa. Amen. Itu terjadi. Ingat ya, kepala penjara ini adalah orang nomor satu yang mendera Paulus dan Silas. Betul? Ya. Gimana kira-kira kalau kita habis dipukulin orang, terus orang itu datang dia nggak minta maaf, tiba-tiba dia hanya datang, bagaimana caranya selamat? Kira-kira apakah kita nggak emosi? Ini orang yang tadi baru pukul aku, baru aja aku selamatkan dia supaya jangan bunuh diri. Kalau kita lihat di mobil, matilah kau, bunuh diri kau. Betul? Ya. Lebih baik mati dong, kau tadi pukul aku.
Bapak belum aku ini. Kau yang harus mati. Tapi apa kata Paulus dan Silas? Jangan. Kenapa? Ketika kita membangun hubungan, ada kekuatan Tuhan, ada kasih. Jangan kamu bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri, masuk neraka. Ada jiwa mengasihi. Hatinya diliputi dengan kasih. Jangan kamu bunuh diri. Nggak minta maaf, tiba-tiba tanya gimana caranya selamat. Itu yang terjadi. Apakah Paulus dan Silas tidak menjawab pertanyaan itu dengan tepat? Sudahlah, selasana. Kau tadi bikin sakit hati aku. Tapi karena jiwanya dipenuhi dengan kasih Allah, maka apa? Maka Paulus dan Silas menunjukkan jalan bagaimana caranya selamat. Itu percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu dan seisi keluargamu diselamatkan. Amin. Itu yang terjadi. Itulah kekuatan kasih. Kekuatan sang kasih itu sanggup kita mengampuni orang lain walaupun orang lain itu tidak mau minta maaf sama kita. Itu yang terjadi. Itu yang kita butuhkan di akhir-akhir zaman ini. Karena banyak sekali tantangan-tantangan orang-orang yang menyakitkan kita. Karena itu kita butuh kekuatan kasih itu. Sehingga apa? Sehingga walaupun orang itu belum minta maaf, aku sudah memaafkan dia. Memang aku benci perbuatannya, tetapi orangnya aku kasihi. Perbuatan harus kita benci, tapi orangnya harus kita kasihi. Amin. Itu terjadi. Maka mudah untuk mengampuni. Yang kedua apa? Kalau kita punya kasih, maka apa? Maka kita juga mudah untuk minta maaf. Itu terjadi. Kita salah. Kita salah supaya hubungan kita sama orang lain bisa harmonis. Karena aku mengasihi dan aku tahu aku salah, aku harus meminta maaf. Itu terjadi. Minta maaf. Itu terjadi. Minta maaf. Aku salah. Aku mengakui kesalahan. Jangan kita jadi orang yang sombong, tinggi hati. Maka kasih itu membuat kita menjadi orang yang rendah hati, yang mau meminta maaf. Itu yang terjadi. Mau memaafkan. Kenapa? Karena kita ini sebagai manusia pasti seringkali melakukan kesalahan. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Kasih itu memberikan kita kekuatan untuk satu, minta maaf kalau kita salah. Kalau hubungan kita sama dipulihkan, pasti kita selalu sadar kalau saya salah. Selalu sadar saya salah. Itu terjadi. Maka Tuhan kasih kekuatan. Kamu harus datang minta maaf. Yang kedua, kita diberikan kekuatan untuk mengampuni. Itu yang terjadi. Walaupun apa kepala penjara ini nggak minta maaf, dia ampun. Bukan hanya itu. Maka apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Paulus dan Silas, mengajari mereka satu keluarga bagaimana caranya diselamatkan. Itu yang terjadi. Merangkul, ya. Paulus dan Silas merangkul seisi keluarganya. Ya. Kenapa? Ketika kita kasih, kita semakin diperbesar oleh Tuhan. Di situ Tuhan akan percayakan kepada kita jiwa-jiwa untuk bertobat. Kalau kita masih keras, nggak mau ngampuni, gimana Tuhan percayakan jiwa-jiwa? Karena jiwa-jiwa itu, jiwa yang dilayani, jiwa-jiwa yang keras, yang belum mau minta maaf atas kesalahannya. Itu terjadi. Penting sekali. Mengapa kita harus menerima undangan? Karena di luar sana Tuhan akan ketuk hati mereka, untuk bertobat. Dan Tuhan suruh kamu datang kepada Opung Zuela, datang kepada Opung Zuela, karena Opung Zuela sudah kuperlengkapi dengan kasih. Seperti itu. Tuhan segala sesuatu peristiwa yang pahit yang Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya ada orang yang bisa bertobat. Ketika mereka bertobat, ketemu sama orang yang pas. Tapi coba kalau Paulus dan Silas sakit hati,
Dia datang, gimana dia selamat? Oh, nenek kau, nah cari nenek kau itu supaya kau selamat. Tidak seperti itu kekuatan kasih. Amen. Malah dia mau membimbing satu keluarga ini. Membimbing keselamatan itu lebih penting. Baru kalau dia sudah diajari, baru dia akan diajari bagaimana caranya meminta maaf ketika bersalah. Haleluya. Itu yang terjadi. Maka apa? Kalau kita tidak punya kekuatan kasih itu, maka apa? Maka gampang sekali orang yang baru datang kepada Tuhan kecewa. Begini gereja ini. Lebih baik aku pindah gereja. Lebih baik aku pindah gereja. Yang lebih parah apa? Pindah ke keyakinan. Tapi kalau di gereja ada kasih yang makin bertambah-tambah, orang yang datang ke gereja nyaman. Amen. Karena orang-orangnya adalah orang-orang yang saling mengasihi satu dengan lain. Amen. Orang-orang yang mau merendahkan diri minta maaf. Orang yang mau merendahkan diri untuk mengampuni satu dengan yang lain. Itu yang terjadi. Secara manusia mustahil, tapi Tuhan mengerjakan perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang luar biasa, Amen. Amen. yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Hanya pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Maka dia tawarkan kepada kita. Tawarkan kepada kita. Apakah kita mau menerima? Amen. Menerima undangan yang kedua. Maukah kita mengasihi Tuhan? Maukah kita mengasihi sesama? Itu yang terjadi. Amen. Dan sebelum saya melanjutkan untuk ke perjamuan kudus, salah yang pertama kali. Saya tahu saya orang yang pasti, walaupun pendeta pasti melakukan kesalahan. Pasti melakukan kesalahan. Saya yang berdiri di depan ini, saya meminta maaf. Meminta maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Banyak kekurangan dan kelemahan, dan saya mau belajar untuk terus memperbaiki diri. Dan mari bagi yang mau meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita jangan duduk. Sekarang saatnya kita datang ke satu dengan yang lain, saling meminta maaf. Meminta maaf atas apa yang kita perbuat, itu dengan sengaja maupun kita tidak sengaja, karena kita tahu pasti kita semua juga melakukan kesalahan.